Spell double name. My eyes see your face. Searching for a straight to spell double name. My eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hafiza, salah satu mahasiswi jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang video tentang kasus di mana WNA masuk ke Indonesia tanpa izin dan tanpa membawa paspor. Nah, kasus ini adalah kasus yang akan saya jelaskan atau saya review dari video tersebut. Di sini saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Arini Yulia SSTM Empar selaku dosen pengampu mata kuliah Dokumen dan Pasasi. Baiklah, untuk melihat videonya lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu. Telah dinyatakan berkata lengkap oleh Kejaksaan Negeri Nunukan atas dugaan perkara pidana keimigrasian pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian, di mana isi dalam pasal tersebut yaitu orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian. Jadi tersangka ini dengan nama inisialnya SS, inisial SS, di mana ia masuk ke Indonesia itu dari Tawau, Malaysia, masuk ke Indonesia pada tanggal 17 Desember 2020 lalu. Masuk ke Indonesia menggunakan kapal speedboat. Ketika itu tidak ada pemulangan beberapa PNI dari negara Malaysia. Ternyata dari jumlah yang berangkat yang telah ditentukan oleh Konsulat Jenderal Tawau dan BPWMI, jumlahnya berlebihan satu orang. Ternyata ada stowaway yang menumpang kapal tersebut. Setelah penghitungan, ternyata didapatlah tersangka ini penumpang. Nah, dari berita tersebut dijelaskan bahwa WNA tersebut adalah asal Malaysia, di mana perjalanannya bertujuan untuk mengikuti istrinya yang berasal dari Kalimantan untuk membawa istrinya kembali, dan dirinya ini menaiki speedboat yang dia kendarai ke Indonesia. Nah, di sini sudah jelas bahwa sudah di mana WNA tersebut sudah melanggar Undang-Undang Keimigrasian Indonesia, di mana datang tanpa lapor dan tanpa membawa paspor. Sedangkan paspor adalah syarat di mana warga negara asing dapat berkunjung secara legal ke Indonesia, dapat bekerja ataupun dapat melakukan liburan ke Indonesia secara legal dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, paspor adalah hal yang sangat penting dan utama ketika seorang melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan ketika seorang tidak membawa paspor ke negara tujuan, maka akan dijatuhi hukuman penjara. Biasanya dia jatuhi hukuman penjara. Sekian kasus yang dapat saya jelaskan terkait warga negara asing yang tidak membawa paspor ke Indonesia dan melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spell double name. My eyes see your face. Searching for a straight to spell double name. Terima kasih Anda masih di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berhasil memulangkan buron kakap kasus pembalakan liar Adeline Lis ke Indonesia. Adeline Lis tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu malam. Pak, buka Pak.
Dengan mengenakan rompi tahanan kejaksaan, buron Adeline Lis tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat. Oleh petugas, Adeline Lis kemudian dibawa ke dalam mobil menuju ke kantor Kejaksaan Agung. Buronan kasus pembalakan liar selama 13 tahun, Adeline Lis ditangkap otoritas Singapura. Adeline ditangkap di Singapura lantaran memalsukan paspor dengan menggunakan nama Hendro Leonardi. Di persidangan, Adeline mengaku bersalah. Atas dasar itu, pengadilan Singapura pada 9 Juni 2021 menjatuhi hukuman denda $14.000 Singapura dan dideportasi dari Singapura. Nah, siapakah yang paling bertanggung jawab atas pemalsuan dokumen ketika teridentifikasi adanya pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan paspor? Maka yang paling bertanggung jawab baik secara administratif, keperdataan maupun secara pidana adalah pemilik paspor tersebut yang bersangkutan. Selain itu, pihak agen yang dipercayakan untuk mengurus paspor juga berpotensi untuk ikut bertanggung jawab atas terbitnya paspor dengan menggunakan keterangan palsu. Sepanjang yang bersangkutan dengan sengaja memalsukan dokumen baik secara pribadi maupun melalui persekongkolan dengan pemilik paspor. Nah, bagaimana dengan pihak imigrasi? Namun, pihak imigrasi itu tersebut tidak ikut bertanggung jawab atas terbitnya paspor menggunakan identitas palsu tersebut. Terkait persoalan ini, pihak imigrasi pendirian bahwa apabila upaya pemalsuan dokumen pendukung paspor itu dilakukan oleh yang bersangkutan atau oleh agen perusahaan sponsor pembuatan paspor, maka perbuatan seperti itu di luar kewenangan aparat keimigrasian. Pihak keimigrasian berprinsip bahwa dalam memproses pembuatan paspor selalu berdasarkan dokumen identitas diri yang diajukan, sekalipun data-datanya mungkin palsu atau tidak sesuai, tetapi dokumennya asli atau sesuai, maka pihak imigrasi tetap memprosesnya. Pihak pembuat dokumen mendukung paspor itu yang patut dimintai keterangan polisi. Oleh karena itu, mengapa sering terjadi kasus seperti Hendra Subrata yang dapat kabur dengan leluasa ke luar negeri tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia dan tanpa sepengetahuan pihak kepolisian Indonesia.